Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dari aliran daya, yaitu tentang analisis aliran daya. Studi aliran daya, atau yang biasa kita sebut power flow study, atau juga dikenal dengan load flow study, bertujuan untuk menganalisis kondisi tunak atau steady state dari suatu sistem tenaga listrik. Studi aliran daya dibutuhkan dalam perancangan dan perencanaan sistem tenaga listrik, diantaranya itu untuk menentukan kebutuhan ekspansi sistem, misalnya penambahan pembangkit, penambahan beban, penambahan saluran transmisi dan distribusi. Jadi kita dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan atau kondisi seperti apa yang akan dihasilkan ketika kita melakukan ekspansi sistem. Yang kedua, menentukan skenario operasi yang optimal. Nah, misalnya ketika beban dasar atau beban puncak, seperti apa kondisi sistem ketika beban dasar atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan beban dasar atau beban puncak. Yang ketiga, mengevaluasi skenario-skenario lainnya yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan dalam operasi dan perencanaan. Ya, misalnya di sini ketika kita melakukan suatu pengiriman daya dari pembangkit ke beban, kemudian pada satu bus itu terdapat adanya penurunan tegangan, ya misalnya tegangan di luar batas yang ditentukan, maka kita butuh menambahkan katakanlah kapasitor bank ya. Nah, ketika kita menggunakan kapasitor bank, sebelum kita menginstalasi kapasitor bank, kita harus mengevaluasi kondisi sistem ketika kita pasang kapasitor bank pada titik tersebut, bagaimana keadaan pada titik-titik lainnya. Apakah ada efeknya atau hasil yang diperoleh itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Saat ini, studi aliran daya dapat dilakukan menggunakan software-software ya. Kalian biasa tahu misalnya ETAP ya atau Dixilent ya yang umum digunakan yang diperuntukkan untuk analisis aliran daya. Ini secara konseptual ya. Studi aliran daya atau load flow atau power flow dibutuhkan dalam menganalisa sistem tenaga listrik karena adanya ketentuan-ketentuan atau batas-batas tertentu dari setiap komponen sistem tenaga listrik. Misalnya generator memiliki kemampuan menghasilkan daya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jadi generator ini ada ratingnya, ada batas atasnya. Misalnya kapasitas dia 50 megawatt, maka dia hanya bisa menghasilkan 50 megawatt. Kalau ternyata permintaannya itu 60 megawatt, ya berarti tidak bisa dihasilkan oleh generator tersebut. Sementara pada sisi lain, beban membutuhkan suplai daya yang harus terpenuhi sesuai dengan permintaan. Jadi kalau misalnya beban minta 60 megawatt, mau tidak mau, maka itu harus dipenuhi. Karena kalau ternyata kita hanya bisa memenuhi 50 megawatt, berarti beban tidak semuanya tersuplai oleh energi listrik. Selain itu, baik sisi pembangkit dan sisi beban harus bekerja pada batas-batas tegangan yang diperbolehkan sesuai standar yang berlaku. Ya, misalnya tegangan 20 kV itu hanya boleh plus minus 10% misalnya. Artinya kalau dia 20 kV, berarti dia tegangan kerjanya itu adalah dari 18 hingga 22 kV ya. Kalau ternyata kita 50 megawatt, kemudian permintaannya 55 megawatt, tapi ternyata generator bisa menghasilkan VAR yang lebih besar, dia bisa memenuhi tegangan ini ya dalam batas ini, tapi dia tidak bisa memenuhi megawattnya atau sebaliknya. Jadi dia bisa memenuhi megawatt yang diminta ya, misalnya ini 50 megawatt, diminta 50 megawatt, tapi ternyata VAR atau daya reaktif yang dihasilkan generator tidak cukup besar untuk bisa menjaga tegangan dalam batas yang diizinkan. Jadi itu yang dimaksud dengan batas-batas tertentu. Menjaga keseimbangan atau balance antara daya yang dikirim dengan daya yang diminta dapat menyebabkan tegangan pada sistem berubah dari kondisi ideal. Dan sebaliknya, menjaga tegangan sistem sesuai dengan yang diinginkan bisa jadi tidak dapat dicapai karena kelebihan atau kekurangan sumber daya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin daya reaktifnya kurang, atau daya yang diterima beban menjadi berlebih atau kurang. Ya. Dia bisa jadi kurang bebannya, daya yang untuk beban, atau bisa jadi dia berlebih kalau kita tidak melakukan kontrol. Ini yang disebut dengan tidak linear, tidak ideal dan tidak linear. Ya. Jadi kalau kita naikin satu, yang lain turun. Yang kita turunkan satu, yang lain bisa jadi berkurang atau tidak tercukupi. Sehingga perlu adanya analisa dan perhitungan untuk mengetahui kondisi STL, ya, sistem tenaga listrik,
ketika dilakukan perubahan-perubahan parameter operasi. Misalnya merubah daya atau mengatur tegangan, apa yang akan terjadi pada sistem. Apakah sistem memenuhi batas-batasnya, apakah sistem sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan permintaannya. Nah, kondisi ini tidak dapat dilakukan dengan analisis rangkaian biasa, ya, karena ada yang namanya power yang harus kita pertimbangkan. Kita masuk ke pemahaman konseptual, ya. Misalnya di sini ada satu sistem, satu generator terhubung pada bus 1, kemudian ada beban terhubung pada bus 2, ya, beban bus 1, bus 2 ini dipisahkan oleh suatu impedansi yang kita namakan Z12, ya, Z antara 1 dan 2. Tegangan pada sisi generator itu 1 sudut 0, ya, PU. Kemudian kapasitas dari generator tersebut adalah 0,24 plus J 0,18 PU. Ya. Sementara pada sisi beban, dia harus bekerja pada nominal 1 sudut 0 dan besar bebannya itu adalah 4 plus J3, ya, impedansi beban. Kemudian di sini yang ditanyakan, hitung arusnya yang mengalir, kemudian tegangan pada bus 1, ya, tegangan sebenarnya pada bus 1, tegangan pada bus 2 berapa, daya sebenarnya yang diserap beban, jadi berapa sih daya yang sebenarnya diserap beban, atau daya yang dikirimkan pembangkit, berapa besar daya yang dikirimkan pembangkit. Ya, ini rangkaiannya kita ubah dalam bentuk closed loop, ya. Generator, bus 1, bus 2, kemudian beban seperti ini. Kita tahu daya mampu pembangkit G adalah 0,24 plus J 0,18, ya, dengan tegangan 1 sudut 0. Nah, daya yang dibutuhkan beban dapat kita hitung yaitu S2, ya, S pada beban pada bus 2, V kuadrat, V nominalnya dibagi dengan impedansi konjugat, ya. Kita akan peroleh hasilnya 0,16 plus J 0,12. Ya. Kemudian kita lihat pada kondisi pertama, ya, contoh kasus tegangan pada 2 bus kita jaga tetap, artinya bus ini tetap di 1 sudut 0, sedangkan bus 1 tetap juga pada 1 sudut 0, ya. Maka kita akan peroleh ketika kita hitung harusnya itu V1 kurang V2 dibagi ini, V1 dan V2 itu nilainya sama, maka dia akan 0, ya. V1 kita jaga tetap, V2 juga 1 sudut 0 kita jaga tetap, sehingga daya yang diterima beban itu hasilnya akan sama dengan 0 karena I-nya 0, ya, I-nya 0. Dan daya yang dikirimkan oleh pembangkit itu juga 0. Dalam hal ini kita katakan daya yang diterima beban adalah 0. Artinya padahal beban di sini dia membutuhkan itu adalah 0,16 plus J 0,12, ya. Yang dia butuhkan adalah 0,16 plus J 0,12. Sementara yang diterima hanya 0, ya. Maka di sini tidak dapat terpenuhi. Kemudian pada kondisi lainnya katakanlah tegangan supply yang kita jaga tetap, ya. Jadi ini tetap, kita lakukan analisis rangkaian listrik biasa, maka kita akan peroleh I yang mengalir itu adalah V1, ya, V1 dikali Z total, ya. Z totalnya dia berapa? Ini Z totalnya dia 4 plus J 3,1, ya. 3,1. Kemudian kita akan dapatkan arus yang mengalir adalah 0,1976 sudut min 37,7757 derajat. V1 kita jaga tetap, sehingga kita dapatkan V2, ya, V2 dengan menggunakan voltage divider, ya, 4 plus J3 dibagi 4 plus J3,1 dikali dengan tegangannya, tegangan pada bus 1, maka kita akan dapatkan tegangan pada bus 2 itu adalah 0,988 sudut min 0,95. Nah, kalau dilihat magnitudenya, ya, ini kan hanya 2% deviasi, ya, deviasi. Sementara katakanlah requirement-nya itu adalah plus minus 10%, ya. Sebenarnya ini sudah oke, tegangan yang bekerja itu sudah oke. Namun kalau kita lihat daya yang diterima beban atau S2, ya, S2 prime, V2, ya, tegangannya dia dikalikan dengan arus yang mengalir, maka nilainya itu adalah 0,156 plus J 0,117. Yang diminta berapa tadi? Yang diminta adalah 0,16 plus J 0,12. Jadi yang diminta segini, yang mereka terima cuma segini. Jadi ini juga tidak memenuhi kondisi yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat yang dikirimkan sebenarnya berapa. Yang dikirimkan itu adalah 0,1562 plus J 0,12. Di sini dia lebih besar mengirimkan karena ada kebutuhan VAR pada saluran, ya. Ini J, ya. Kenapa
P-nya tidak berubah ya, ini kan P plus JQ ya. Kenapa tidak berubah P-nya? Karena tidak ada resistansi pada saluran. Dalam hal ini, daya yang diterima beban tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat lagi kasus berikutnya. Kita set dayanya sesuai dengan kapasitas suplai dan kebutuhan beban ya. Sesuai dengan kapasitas suplai dan kebutuhan beban. Ya. Ketika kita set dia sesuai dengan kapasitas suplai dan kebutuhan beban, pertama sesuai dengan kebutuhan beban, maka VI yang kita cari itu adalah V nominalnya dibagi dengan Z beban ya. Maka kita akan peroleh di sini arus yang dibutuhkan oleh beban itu adalah 0,2 sudut min 36,8699. Sehingga kita bisa hitung di sini V1-nya ya sesuai dengan kapasitas ya. Kapasitas S-nya berapa ini dibagikan dengan arus yang mengalir, maka tegangan yang harus diset pada bus 1 itu adalah 1,5 sudut 0 ya. Nah, sementara dia harus bekerja pada plus minus 10% ya. Artinya dia cuma boleh bekerja dari 0,9 sampai dengan 1,1 PU. Padahal kita sudah menjaga tegangan bus 2 itu 1 sudut 0. Tapi ternyata ketika kita supply dengan kapasitas generator, maka tegangan pada generator dia akan jauh meningkat. Daya yang diterima beban ya sesuai dengan kebutuhan, dan daya yang dikirimnya juga sesuai dengan kebutuhan. Oh sorry, di sini harusnya dia dikalikan dengan 1,5 ya. Ya, ini nanti diperbaiki. Oke. Dalam hal ini tegangan V1 mencapai 1,5 kali tegangan nominal, yang mana juga tidak memenuhi kriteria yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke power flow problem. Ya, di sini muncul yang namanya permasalahan power flow karena kita harus mempertimbangkan daya. Agar kebutuhan daya terpenuhi serta tegangannya juga terjaga, maka dibutuhkan satu kondisi, yaitu daya yang dibutuhkan beban harus sama dengan daya yang diterimanya dari sumber. Ya, secara matematis, yang dibutuhkan harus sama dengan yang dia terima. Ya, ini kalau kita jabarkan P2 plus JQ2 ya, S itu adalah P plus JQ, maka kita akan dapat P2 harus sama dengan P2 prime dan Q2 harus sama dengan Q2 prime ya. Ini pada contoh sebelumnya kita menggunakan konvensi ini ya, Q2 prime, P2 prime. Ini bisa kita ubah. Kita sebut dengan istilahnya schedule dan calculated ya. Schedule itu adalah yang diinginkan ya. Yang direncanakan kan, diinginkan ya. Dan calculated ini yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Ya, kita turunkan P schedule sama dengan P calculated. Maka ini adalah konvensi umum ketika kita melakukan analisis power flow. Secara umum, ini dikatakan daya yang direncanakan atau schedule power pada setiap bus harus sama dengan daya sebenarnya yang dikirim atau diserap atau calculated power pada bus tersebut. Daya yang direncanakan atau schedule power pada setiap bus adalah daya bersih dari pembangkitan generation dan beban ya, SGI dan SDI. Jadi kalau misalnya ini ada bus ya, kemudian dia punya pembangkit ya, kemudian dia punya beban sendiri pada bus yang sama ya, bus 1, maka daya yang direncanakan atau schedule power ya, schedule power itu akan sama dengan, kalau ini kita katakan SG, maka ini adalah S demand ya, pembangkit demand, maka S schedule itu akan sama dengan S gain dikurang S demand ya. Bersihnya berapa ya? Daya bersih ya, daya bersih. Jadi ini S schedule, SG kurang SD ya. I ini adalah nomor bus ya. Misalnya kita hitung pada bus 1 atau bus 2, bus 3 dan seterusnya ya. Ini kita turunkan, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Ini perhitungan untuk schedule power. Kita harus mempertimbangkan generation dan demand pada bus terkait ya. Jadi
pemakaian sendirinya harus ikut dipertimbangkan. Sementara itu, arus listrik kita dapat hitung ya, V1 V2 per Z2 seperti ini ya. Ini V1 di sini, V2 kita bisa hitung V1 V2 mengalir dibagi dengan Z2 impedansinya. Jadi kita turunkan Z2 itu adalah seper Y12 ya, maka kita bisa ubah dia V1 min V2 dikali Y12 ya. Perhatikan ini huruf kecil ya, sama dengan Y12 min Y12 V1 min Y12 V2 ya. Jika menggunakan elemen pada Y-bus ya, ini ingat Y-bus kita akan seperti ini, Y11, Y12, Y12 ya. Nah, kalau kita lihat komponen Y-bus dari sistem ini, Y11-nya itu adalah semua bus yang menempel pada bus 1, yaitu Y12 ya. Hanya ini bus impedans yang menempel ya. Admittance kita hitung itu akan menjadi Y12. Sementara Y12 adalah negatif dari bus yang impedansi yang menghubungkan kedua bus atau min Y12 ya. Sementara bus 2 adalah jumlah semua impedans yang terhubung pada bus 2, yaitu hanya ini saja, atau bisa kita katakan Y22 ya. Oh, sorry, ini Y12 juga, Y12 ya. Karena hanya satu impedansi yang berlaku di sini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, maka Y12 itu dia sebenarnya adalah si Y11 ya, si Y11-nya dia ini. Ya kan? Kemudian min Y12 ya, itu adalah si Y12. Maka kita bisa ubah dia dalam bentuk konvensi Y-bus ya. Lihat seperti ini. Jadi di sini Y-nya Y besar ya. Ini Y-nya Y kecil. Ini adalah komponen Y-bus ya. Y-bus. Kalau ini ada nilai sebenarnya ya. Itu yang perlu dilihat, diperhatikan. Sehingga kita dapat membuat dia secara umum atau dengan menggunakan nodal analisis I pada bus 1 ya, yang mengalir meninggalkan atau menuju bus 1 itu akan sama dengan sigma N dari 1 sampai N YIN Vn ya. Sebagai contoh ini ya, maka I-nya itu akan menjadi YIN, berarti kita analisis pada bus 1 akan sama dengan kita akan cari I1 akan sama dengan Y1, N-nya itu adalah 1, kemudian Vn, V-nya itu adalah 1, ditambah Y1, kemudian N berikutnya adalah 2, dikali V2 ya, yang mana hasilnya akan sama dengan ini ya. Oke, di sini 1, 2 ya, 1, 2, ngikutin yang ini. Oke. Sehingga daya sebenarnya atau daya terhitung atau kita sebut dengan calculated power pada setiap bus dapat didefinisikan sebagai berikut ya. S sama dengan P plus JQ sama dengan VI conjugate ya, kalau kita turunkan ya, pada ini rumus sebelumnya, rumus I yang sebelumnya, slide sebelumnya, kalau kita turunkan maka kita akan dapat P min JQ itu akan sama dengan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita pisahkan antara P dan Q ya, karena ini adalah fasor ya, ini fasor ya. Kita pisahkan P dan Q akan menjadi seperti ini. P calculated adalah sigma dari Y VI Vn cos, sementara kalau Q calculated itu adalah min sigma Y VI Vn sin ya. Ini sudut-sudutnya, sudut IN ini adalah sudutnya Y, tau N ini adalah sudutnya Vn, tau ini adalah sudutnya VI ya. Dua persamaan ini disebut dengan power flow equation ya. Ini disebut dengan power flow equation atau calculated power, sama aja, tapi lebih umum disebut dengan power flow equation. Nah, permasalahan aliran daya atau power flow problem adalah mencari kondisi di mana selisih ya atau mismatch, kita biasa akan sebut mismatch, yaitu delta PI dan delta KI antara schedule power dan calculated power di setiap bus adalah 0. Artinya mismatch ya, delta P itu akan sama dengan P schedule dikurangin P calculated dan nilainya harus sama dengan 0 ya. Ini mismatch. Nah, nilai mismatch itu sama dengan 0 itu adalah yang kita cari pada power flow analysis. Ini kalau kita turunkan ya akan menjadi seperti ini ya.
delta P ya menjadi seperti ini. Ya, begitu juga dengan Q, ya kita turunkan Q akan menjadi seperti itu. Ya. Ini kita sebut fungsi pertama pada bus I dan fungsi kedua pada bus I. Ya. Ini disebut dengan power balance equation. Kenapa disebut power balance? Karena yang ini adalah schedule dan yang ini adalah calculated, ya. Dan nilainya itu adalah mismatch-nya itu adalah sama dengan 0, ya. Karena calculated pada Q ini min dikali min dia positif, sementara ini min, ya. Dan dia harus sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, kita akan mendapatkan suatu power balance, ya. Ya, ketika persamaan mismatch sama dengan 0. Akhirnya secara umum setiap bus di dalam STL akan memiliki dua pasang persamaan power balance equation, ya. F1 bus I dan F2 bus I. F1 itu berhubungan dengan P, ya, dan dia punya V dan sudutnya, ya. Kemudian sama untuk yang V2 itu dia Q, V dan sudutnya. Kita lihat di sini. Dia punya P, ya. Kemudian punya V dan dia punya sudut, ya. Kalau Vn, IN gini apa? YIN ini udah berupa konstanta untuk bus ini, ya. Misalnya kita katakan bus 1, maka selain dari bus 1 itu, maka nilai-nilai ini adalah udah bersifat konstanta. Sementara yang lainnya masih bersifat variabel. Ya, begitu juga untuk fungsi yang kedua, fungsi untuk daya reaktif, ini fungsi untuk daya aktif atau real power. Dari kedua persamaan ini, kita punya 4 variabel, ya. P daya aktif, Q daya reaktif, kemudian V, ya, ada pada kedua persamaan, ya. Ini P, Q, sementara V itu ada pada kedua persamaan, dan delta sudut tegangan itu ada pada kedua persamaan, ya. Jadi ada 4 variabel bebas, ya, 4 variabel bebas yang menjadi acuan pada power balance equation. Permasalahan aliran daya atau power flow problem adalah untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini dari semua bus yang ada di dalam STL. Jadi kalau kita punya 2 bus, berarti dia akan punya 2 kali 4 variabel, ya, variabel. Kalau kita punya 3 bus, berarti dia akan variabel, ya. Jadi variabelnya setiap bus itu ada 4, ya. Ada P-nya, Q-nya di sana, tegangannya dan sudut tegangannya. Atau dengan kata lain, untuk mencari keempat nilai variabel-variabel yang memenuhi power balance equation di semua bus di dalam STL. Jadi, kalau kita bisa dapatkan berapa sih nilai P, Q, V, dan delta yang sesuai sehingga si power balance equation tadi, ya, itu nilainya sama dengan 0. Artinya, daya yang kita hitung sudah sesuai dengan daya yang direncanakan. Jadi kalau kita sudah dapat menemukan nilai-nilai ini yang sesuai, maka kita sudah menyelesaikan power flow problem. Jadi berapa nilainya? P, maka P harus sekian, Q harus sekian, V harus sekian, dan delta harus sekian. Oke, ini untuk sesi pertama dari analisis aliran daya. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan perhitungan ini, kita akan bahas pada sesi lainnya. Yang perlu diingat adalah kita di sini, yang pertama kita punya yang namanya schedule, ya. Schedule power. Kemudian kita yang punya kedua calculated power, ya, calculated power, atau kita menggunakan power flow equation, ya. Kemudian yang ketiga itu kita punya mismatch, ya, mismatch, yaitu delta P itu P schedule dikurang P calculated, dan delta Q schedule dikurang Q calculated. Kemudian yang keempat kita punya namanya power balance equation, ya, di mana delta P harus sama dengan 0 dan delta Q harus sama dengan 0. Untuk memenuhi ini kita harus mencari nilai-nilai P,
Q, V, dan delta yang sesuai ya. Ini tujuan dari power flow analysis. Nah, kalau ada yang wonder di mana letak non-linearnya, itu ada pada power balance equation. Karena yang variabel yang kita punya adalah VI, dan di sini variabel lainnya kita punya delta I, yang mana menggunakan cos ya. Ketika kita menggunakan cos, maka kita akan dapatkan non-linear equation. Oke. Sekian untuk sesi pertama dari analisis aliran daya. Terima kasih.